Dari awal, dari semenjak kita speak up tentang suatu hal, saya sebagai peneliti, Dr. Ismon sebagai salah seorang peneliti juga, Dr. Tifa, pasti sudah mempertimbangkan hal itu. Karena apa yang kita keluarkan itu adalah ilmiah. Terbukti sampai kami mengeluarkan buku 700 halaman yang namanya Jokowi's White Paper. Dan nanti tugas Mas Pange dan kawan-kawan adalah membantah isi buku kami yang berikutnya, yang judulnya Gibran Black Paper. Nggak mau tak kasih bocoran dulu, Mas. Nggak, ini biar bagus diskursusnya gitu loh. Jadi Jokowi's White Paper, terus ada Gibran Black Paper. Nah, Black Paper itu bukan apa bumbu di apa stick ya. Ini kalau itu kan paper, ini black paper. Paper. Kenapa kemudian Anda mengatakan white dan black? Ya, karena kalau yang satu sudah agak jelas itu, oh Pak Jokowi katanya dulu dari UGM. Meskipun UGM-nya ternyata banyak sekali yang nggak tepat. Nah, kalau yang putranya, Gibran ini black, gelap. Kenapa gelap? Urutan anunya saja, urutan pendidikannya saja. Ini perlu jadi koreksi bersama, ini koreksi untuk pemerintah ya. Oke, kemarin kan Anda juga baru dari Australia kan? Betul, itulah. Apa yang Anda bawa dan Anda kumpulkan selama di sana? Sebelum ke Australia, kita bisa bandingkan dulu Mbak. Ini dari dua institusi yang sama-sama harus kita percaya, tapi yang mana yang percaya? Yang pertama adalah dari KPU. Riwayat pendidikan Gibran itu tadinya ditulis SMP-nya SMP Solo, SMA-nya Orchard Park Secondary School, ada lagi SMA lagi namanya UTS. Tapi di saat yang sama, bahkan sampai dengan hari ini kita ngobrol, kalau kita download dari sekretariat negara, ya sekretariat presiden atau sekretariat wakil presiden juga. Nah, urutan pendidikannya kayak apa? Ini resmi loh ini di laman negara. Dari Orchard Park langsung loncat ke MDIS. Dari SMP langsung loncat ke universitas. Dari situ langsung baru masuk ke INSERS. Padahal INSERS itu matrikulasi. Bahkan dulu ketika kampanye, ya ini lebih dahsyat lagi. Ini kampanye resmi yang ditulis di Antara. Bahwa waktu itu ditulis S1-nya MDIS, S2-nya UTS. Seolah-olah ini pasca sarjana. Jadi sebelum nanti dikomentari Mas Pange, ya Mas saya kemarin langsung menuju ke yang namanya UTS. INSERS itu yang merupakan bagian dari University Technology of Sydney. Anda bertemu dengan siapa di sana? Ada ketemu dengan admisinya, ada ketemu dengan pejabat di UTS meskipun tidak bisa direkam, tapi kemudian yang bisa kami rekam adalah saya ngobrol panjang dengan salah seorang staf pengajar, dosen di dalam, tapi kemudian dia sangat baik sekali, Sam. Oke. Ya, Mr. Sam, kemudian dia karena dia bagus banget. Dia bilang karena ada peraturan tentang apa namanya? Security di Australia, ya personal data, sebaiknya kita ngobrol di luar, ya sehingga yang tidak tertangkap surveillance. Akhirnya kita ngobrol di luar dan dia buka baju. Nah, ketika buka baju itu yang lucu Mbak Adisti. Orang-orang yang lihat video itu bilang, Mas, wah ini kok kayak ngobrolnya tidak dengan dosen tapi dengan petinju. Karena badannya Sam tuh gede gitu loh. Ya, tapi kami ngobrol betul. Apa yang diajarkan di UTS INSERS, ya dia sekarang. Apa yang terjadi pada UTS INSERS dulu di tahun 2005-2006 yang dikatakan itu zaman Gibran ketika sekolah di sana. Kemudian apakah ijazah dari UTS INSERS itu bisa, dan yang saya leapfrog aja, loncat kata aja ke depan. Ya karena durasi kita pendek. Akhirnya saya ketemu dengan 5 orang Indonesia yang pada saat Gibran itu sekolah di sana katanya. Teman Nah, kalau itu seangkatan, kalau itu teman. Masalahnya lucunya dari 200-an orang Indonesia yang saat itu ada, tidak ada satupun yang mengenal Gibran. Dan mereka justru yang menantang. Coba tolong tunjukkan Gibran tuh punya sertifikat kayak gini nggak? Inilah sertifikat kelulusan dari UTS INSERS. Ini memang programnya program bahasa Inggris. Tapi Mbak, kalau kita di luar, ya saya dulu meskipun tidak studi di luar negeri, tapi saya mengantar ayah saya berobat di Perth waktu itu. Dalam waktu seminggu saja, kita pasti bersosialisasi dengan orang-orang Indonesia dan pasti mengenal, dan sampai sekarang pasti mereka juga tahu. Yang 5 orang teman itu orang Indonesia. Tidak ada satupun yang mengenal Gibran, dan mereka sudah coba tanya konfirmasi apakah ada teman-temannya, dan mereka mengatakan tidak. Dan lebih jelas lagi, Gibran langsung ketika tahun 2018 berkunjung kembali ke Sydney ketika ikut ayahnya. Ikut Presiden Jokowi, ada kunjungan dengan Malcolm Turnbull, Gibran, Selvi Ananda, dan Jan Etes, diantar oleh seorang permanen resident dari Indonesia yang ditunjuk oleh Konjen, namanya Pak Iksan Sakir Katonde.
Saya bersama Pak Ihsan Zakir Khathounillah juga yang ikut melakukan ini, dan Pak Ihsan ada juga di video itu menunjukkan ini loh bekas gedung insert. Pak Ihsan mendengar langsung dari telinga dia sendiri Gibran mengatakan, oh ya saya dulu pernah di UTS insert ini selama 6 bulan tapi tidak selesai.